Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh ya, perkenalkan, kami mahasiswi Matematika semester 7 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dea Delia Sandi, Nurul Ramadhani Dwi Wandira, Rizky Ayu Nur Fitri. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi graf Hamilton. Semoga bermanfaat ya. Apa sih graf Hamilton? Sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal yang sekaligus menjadi simpul akhir, yang dilalui sebanyak 2 kali. Jika ada lintasan Hamilton yang berhasil menemui titik simpul awal dan membentuk sebuah lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan itu berubah menjadi sirkuit Hamilton. A, B, C, D, E, A, kemudian simpul B, C, D, E, A, B, dan masih banyak lagi. Terus, apa ya graf semi Hamilton? Lintasan yang terbentuk dari hasil penghubung tiap-tiap simpul pada suatu graf. Dengan syarat, semua simpul harus terlewati hanya sebanyak 1 kali. Simpul 2, 3, 1, 4. Kemudian simpul 3, 2, 1, 4. Lalu simpul 4, 1, 2, 3. Dan simpul 4, 1, 3, 2. Terus kalau bukan lintasan Hamilton atau sirkuit Hamilton gimana? Berarti dia tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Teorema Hamilton 1. Jika G adalah graf sederhana dengan jumlah simpul n lebih dari atau sama dengan 3, sedemikian sehingga untuk menjadi sebuah graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul V di G paling sedikit n/2, atau dapat ditulis dengan D dalam kurung V lebih dari atau sama dengan n/2. Karena di teorema jumlah simpul n lebih dari atau sama dengan 3, maka kita coba ambil n-nya sama dengan 3. Berarti ada 3 simpul, kita substitusi ke rumusnya n/2. Berarti 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Karena derajat tidak ada yang koma, maka dibulatkan menjadi 2. Menjadi bilangan bulat. Nah, sekarang kita lihat graf di samping. Ada simpul A, B, dan C. Di mana simpul A itu berderajat 2. Kita lihat simpul A ke B dan simpul A ke C. Nah, sekarang kita lihat yang simpul B. Dia juga berderajat 2, yaitu B ke A dan B ke C. Nah, kita lihat yang di simpul C. Dia berderajat 2, yaitu C ke A dan C ke B. Nah, sekarang kita coba ambil N-nya 4. N sama dengan 4 simpul. Kita substitusi ke rumus. 4 dibagi 2, maka didapat derajatnya 2. Nah, kita lihat graf di samping. Ada 4 simpul, yaitu P, Q, R, S, di mana masing-masing simpul berderajat 2. Teorema Hamilton 2 dan 3. Teorema Hamilton 2. Setiap graf lengkap adalah graf Hamilton, kecuali K1 dan K2. Selanjutnya, ada teorema Hamilton 3. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n lebih dari atau sama dengan 3, terdapat n dikurang 1 faktorial dibagi 2, buah sirkuit Hamilton. Sekarang kita masuk ke contoh. Jika n sama dengan 3 simpul, maka dapat kita substitusi ke dalam rumus, yaitu n dikurang 1 faktorial dibagi 2, sama dengan 3 dikurang 1 faktorial dibagi 2. Didapat 2 faktorial dibagi 2. Hasilnya 1 buah sirkuit Hamilton.
Sekarang kita bisa lihat ke gambar yang ada di samping. Ada 3 buah simpul, yaitu simpul A, simpul B, dan simpul C membentuk segitiga. Nah, sekarang kita coba lihat dari simpul A. Simpul A ke B ke C ke A, itu berbentuk segitiga. Dan sekarang kita lihat dari simpul B ke C ke A ke B, itu juga berbentuk segitiga. Nah, sekarang dari simpul C ke A ke B ke C juga membentuk segitiga. Makanya di sini disebut ada satu buah sirkuit Hamilton karena bentuknya sama, yaitu sama-sama segitiga. Selanjutnya contoh 2. Jika N sama dengan 5 simpul, maka kita dapat substitusi ke dalam rumus, yaitu N dikurang 1 faktorial dibagi 2, sama dengan 5 dikurang 1 faktorial dibagi 2, didapat 4 faktorial dibagi 2. Hasilnya 12 buah. Maka terdapat 12 buah sirkuit Hamilton. Nah, sekarang kita lihat di simpul A ke B ke C ke D ke E ke A. Ini satu buah sirkuit Hamilton. Bentuknya itu segi 5. Nah, sekarang kita lihat lagi simpul A ke B ke D ke C ke E ke A. Nah, walaupun awalnya sama simpul A, tapi bentuk grafnya berbeda. Ini disebut satu buah sirkuit Hamilton. Nah, kita lihat lagi di simpul A. Jalurnya A ke C ke D ke B ke E ke A. Ini bentuknya juga beda dengan sebelumnya, maka ada 3 buah sirkuit Hamilton. Selanjutnya, ada simpul A ke C ke B ke D ke E ke A. Nah, begitu seterusnya nanti akan didapat 12 buah sirkuit Hamilton yang berbeda grafnya. Teorema Hamilton 4. Di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul, terdapat 2 bagian. Yang pertama, jika N ganjil dan N lebih besar sama dengan 3, terdapat N kurang 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas, atau tidak ada sisi yang beririsan. Yang kedua, jika N genap dan N lebih besar sama dengan 4, maka di dalam G terdapat N kurang 1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Di sini ada contoh, 9 anggota sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Diketahui, N sama dengan 9 anggota atau 9 simpul, maka bisa kita substitusi ke dalam rumus teorema 4 menjadi N kurang 1 dibagi 2, di mana N sama dengan 9, berarti kita substitusi 9 dikurang 1, itu 8, lalu kita bagi dengan 2, menghasilkan 4. 4 itu apa sih? Nah, kalian bisa lihat gambar di samping, terdapat 9 anggota yang sedang duduk, dan masing-masing anggota tersebut memiliki 4 tetangga duduk yang berbeda. Contoh, anggota 1 bertetangga duduk dengan anggota 2, 3, 8, dan 9. Nah, yang kedua, itu bertetangga dengan 1, 3, 5, dan 7. Dan yang ketiga itu bertetangga dengan 1, 2, 4, dan 5. Selebihnya, kalian bisa jabarkan sendiri dengan melihat gambar yang kami sediakan.